Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya, ya karirnya juga, yang masih studinya juga. Nah, untuk episode kali ini teman-teman, gua kedatangan seorang teman nih. Teman lama sih sebenarnya. Kita sama-sama dari IKJ. Dia udah cukup lama tinggal di Jepang, 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun. Nanti kita akan tanya detailnya. Karena pertama, pekerjaannya cukup unik. Kedua, nggak tahu angin apa tiba-tiba dia datang ke Jepang dan udah 5 tahun. Oke, di sini ada Barto. Halo, Bang Barto. Apa kabar? Jadi dia itu senior gua di IKJ. Jurusan apa? Lulus sih kriya keramik ya. Oh, keramik. Masuk sih desain grafis. Oh ini pindah jurusan. Iya, karena ternyata desain grafis uangnya banyak. Buat ngeprint, buat apa gitu. Oh, iya. Kalau asli Jakarta juga ya? Enggak lah, ngaku Jakarta ntar gue. Depok, lahir Depok. hampir Jakarta itulah. Ya nggak apa-apa, sama kayak orang Saitama ngaku Tokyo. Terus Jakarta coret lah gitu. Nah, jadi di sini ada Bang Barto. Jadi dia abang. Apa? Barto aja udah. Ya udah, ada Barto di sini. Dia itu pekerjaannya apa sih? Kalau bisa tahu. Sekarang kalau pekerjaan sekarang sebenarnya jadi kurator di sebuah institusi seni publik di daerah Yamaguchi. Nah, kuratornya tanda tanya. Yamaguchi-nya sendiri, Yamaguchi itu di mana? Kalau di Jepang. Yamaguchi itu ada di dia kota prefektur paling ujung di Pulau Honshu. Kotanya juga hampir Kyushu. ujung. Enggak, ya hampir Kyushu. Itu kayak ada satu kota namanya Shimonoseki, terus ada kota di Kyushu namanya Mojiko. Itu kita bisa jalan kaki di bawah laut 1,5 kilo gitulah. Oh. Jadi pindah pulau gitu. Nah itu kayak kurang lebih kayak gitulah Yamaguchi. Terus dulu Yamaguchi itu juga sebenarnya cukup bersejarah kotanya, karena revolusi Meiji itu dimulai di situ. Wih. Jadi zaman dulu lumayan progresif orang-orangnya. Zaman Kaisar Meiji, ya. Sekarang ya gitulah. Nah, mungkin teman-teman yang nggak tahu cari aja ya Yamaguchi, karena Yamaguchi itu banyak. Nah, ini tuh Yamaguchi Prefektur Yamaguchi. Iya, betul. Yamaguchi. Nah, dari IKJ lulus, tiba-tiba nyasar ke Jepang itu gimana ceritanya? Wah, itu panjang sih. Tapi habis lulus dari IKJ itu kan gua ini ngomongnya gua atau kakak? Ya, gua juga nggak apa-apa sih. Kan penontonnya kan mungkin sopan. Keigo, pakai Keigo lah. Nggak ada Indonesia Keigo. Abis lulus dari kampus, sebenarnya gue bergabung sama satu kelompok seni rupa namanya Ruang Rupa. Ruru lah gitu. Anak Jakarta tahu lah ya. Tahu lah kalau penonton Jakarta atau yang suka ngikutin band-band independen gitu-gitu, pasti banyak lah acara yang dibikin Ruru. Nah di Ruru sebetulnya kerjanya juga apa aja, jadi galeri manager, jadi penulis, jadi editor, macam-macam lah gitu. Nggak spesifik. Tapi terus pertama ke Jepang sebenarnya tahun 2014 itu ada ikut program internship di Hiroshima City Museum of Contemporary Art di Hiroshima.
selama 2 bulan kalau nggak salah. Oh, lumayan ya. Lumayan. Nah, itu kan programnya Japan Foundation sebenarnya. Dari situ, dari 2014 terus gitu, paling nggak setiap tahun tuh pasti ada paling nggak satu project sama seniman Jepang atau sama kurator Jepang gitu. Terus ya terus buat kerjaan yang sekarang itu, satu hari gue dapet pesan singkat lah gitu dari SMS yang intinya menanyakan apakah tertarik gitu kerja bareng gitulah, collaborate, teman gue bilang waktu itu. Oh, teman Indonesia atau teman Jepang, kurator Jepang. Kebetulan dia udah kerja di institusi yang sekarang gue kerja ini. Terus gue bilang, oh ya boleh juga gitu kalau mau kolaborasi gitu kan. Kepikirannya tuh mau diundang sebagai seniman gitu. Tapi ternyata dia minta kirimin CV, kirimin portfolio, terus ikut interview. Abis itu ya ternyata pekerjaannya adalah menjadi kurator in-house. Oh, jadi kerja di Yamaguchi. Ya, di kantor itu ya. Jadi institusinya sendiri modelnya bukan museum ya, tapi kayak art center. Jadi kita nggak punya koleksi karya, tapi bikin pameran gitu. Jadi misalkan kita ngundang seniman untuk datang ke Yamaguchi, kerja bareng, bikin satu pameran baru gitu. Jadi setiap tahun itu programnya yang selalu gitu. Ngundang satu seniman, terus bikin pameran. Gitu aja terus tuh. Ulang terus selama tahun-tahun berikutnya. Lu sendiri orang yang pernah kepikiran bakal tinggal di Jepang gak sih? Enggak lah. Gue kayak nggak mungkin juga gue ya selama berapa kali gitu bolak-balik Jepang gitu, ngerjain proyek di Jepang itu emang seneng aja gitu, kayak wah kayaknya seru nih negara jalan-jalan ini gitu, jalan-jalan. Cuma kayak nggak kebayang untuk tinggal gitu, karena udah paham juga kan gue bahwa ada tantangan bahasa gitu. Tapi sebagai mantan wibu gitu, nggak mantan, otaku dulu ya, angkatan kita dulu bilangnya otaku. Ada lah kepengen kayak wah kayaknya seru ya kalau tinggal di Jepang gitu, paling nggak setiap hari bisa ngomong omae gitu lah. tapi imajinasi yang dibangun sama kultur populer Jepang kan lumayan kuat gitu ya di Indonesia. Apa bahasa visualnya apa segala macem. Cuma emang pas sudah berapa kali bikin proyek di sini, kerja bareng gitu, emang kayak ngerasa buset nih harus belajar bahasa Jepang, mesti belajar kanji. Jadi pas tawaran dari si institusi ini datang, nggak ada, gue nggak kepikiran apa-apa. Oh, tadinya malah cuma berkunjung singkat doang lagi aja kan? Iya, kepikirannya gitu, karena semua proyeknya kan paling cuma 2 bulan, paling lama tuh 3 bulan. Gue pernah bikin proyek di Nagoya sama Ruru. Itu mungkin pengalaman paling deket ya, karena gue tinggal 2,5 bulan di Nagoya. Cuma kan itu posisinya juga karena sebagai seniman ada hospitality gitu dari tim organizer pamerannya gitu. Iya. Jadi karena tamu ada apa-apa tinggal nelpon kuratornya, gimana nih gitu, buang sampah kan ya. Untuk apa dipisah-pisah sampah gitu? Kenapa enggak kita yang misahin mereka gitu-gitu? Emang kurang ajar sebenarnya. Tapi ya kan kita nggak tahu ya, gaikokujin gitu. Jadi ya sebenarnya itu tantangan utama. Jadi waktu di interview itu juga mereka yang interview itu nanya kayak kira-kira bakal nyaman nggak kerja di lingkungan yang mayoritas bahasanya bahasa Jepang gitu. Karena bukan kota besar ya. Bukan. Jadi kemungkinan orang bisa bahasa Inggris pun itu kecil kayaknya. Iya, seperti menunggu mukjizat Tuhan aja. Kadang-kadang juga gitu. Kalau ketemu orang yang bisa bahasa Inggris gitu, sampai sekarang nih ya masih kayak, waduh, bisa bahasa Inggris ternyata. Atau makan ke kafe, ke restoran gitu-gitu. Terus yang punya ternyata ngomong bahasa Inggris, oh where are you from gitu. Kayak, wah, gila. Itu seru pasti kayak yang gitu-gitu sampai sekarang. Cuma ya abis mereka nanya itu yang gue tanya balik, nggak gue jawab, gue tanya balik.
Anda nyaman gak kalau kerja sama orang yang gak bisa bahasa Jepang? Ditanya balik. Orang Jepang kan juga tendensinya gitu kan, nggak frontal juga, jadi nggak ada yang jawab tuh dua-duanya, sama-sama iya kita lihat. Kita coba aja dulu lah gitu. Tapi ya dari habis interview itu mungkin cuma berapa ya, seminggu atau ya seminggu lah, dapat email gitu bahwa oh ya selamat Anda diterima kerja gitu. Terus gue, anjir gimana nih? Jepang itu belum kawin waktu itu. Jadi terus waktu itu sama partner yang sekarang itu kita berapa 2 minggu untuk kawin, untuk nikah. Oh maksain? Iya. Kalau enggak kan nggak bisa bawa ke Jepang kan. Oh kan biar kan cuma bisa dependen kan. Iya. Dependen itu harus ada hubungan keluarga, ya, kakak adik istri gitu. Jadi udah negosiasinya gimana nih, bisa nggak 2 minggu nih disahkan gitu. Jalan 2 minggu nikah, berangkat. Jadi bisa dibayangin kan kondisi keuangan gue gimana waktu itu. Habis dipakai nikah terus berangkat ke Jepang. Kosong. Nggak kosong banget, cuma ya setelah sampai Jepang kebetulan tempat kerja gue sekarang ini cukup baik. Jadi mereka bilang lu boleh tinggal di rumah residensi. Jadi kita punya rumah residensi, biasanya kalau seniman datang tinggal di situ. Oh iya. Kita gue dikasih tinggal 1 bulan Sementara. Udah habis itu ya seperti biasa nyari apartemen apa segala macam gitu. Itu lumayan setengah tahun itu sendiri gue ya sebelum istri datang. Itu lumayan berat tuh adjustmentnya. Wah segini keluar duit. Itu kayak berat, terus semuanya juga apa-apa baru kan. Kayak 2 minggu setelah pindah ke apartemen tuh kayak hampir setiap hari kayak ada orang datang untuk nawarin asuransi lah, nawarin internet. Yang ya udah gue tungguin aja dia ngomong sampai 15 menit lah dia jelasin ini itu sampai ujungnya gue sumimasen nihongo ga wakarimasen. Terus dia kayak hai gitu. Terus gue kan juga ya mau gimana, emang gue nggak ngerti gitu kan. Jadi itu apa ya bilangnya, learning curve-nya tuh lumayan tinggi lah waktu pertama gitu. Itu kan kehidupan sehari-hari. Nah kalau di kantor gimana? Gimana ceritanya lagi tuh? Kalau di kantor sebenarnya lebih nyaman karena sebagian besar kolega kerja gue itu bisa bahasa Inggris dan kita banyak bikin project juga sama seniman internasional kan. Ataupun kalau misalkan sama seniman Jepang pun mereka biasanya juga udah bisa bahasa Inggris. Jadi untuk komunikasi proses produksi pameran itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Yang berat itu adalah ketika ngurus administrasi. Kayak proposal, terus nulisnya bahasa Jepang, rapat bulanan. Iya, nulisnya bahasa Jepang dan ya gue pakai ini aja penerjemah mesin waktu itu. Jadi udah ngetik bahasa Inggris. Jadi di formnya misalkan gitu, gue selalu naruh bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Jadi orang kalau gue kan nggak tahu ya, maksudnya itu bahasa Jepangnya bener apa enggak. Kanjinya bener apa enggak, tuh tiba-tiba kanjinya salah, nggak sopan kan. Ada bahasa Inggrisnya, jadi mereka bisa cross check. Jadi gue itu juga menemukan strategi sendiri lah gitu. Kayak dulu kan hampir semua dokumennya itu kan pakai kayak kertas ya, di print. Ya sampai sekarang sih kayaknya. Sampai sekarang ya. Enggak dulu aja ya. Sampai sekarang Jepang masih kayaknya masih akan dalam juga masih beberapa dasawarsa ke depan gitu. Itu jadi gua kan bingung ya kalau ngelihat contoh, karena mereka semua karena kertas itu di scan. Nggak bisa gua baca pakai OCR. Nggak readable PDF-nya. Jadi gue suka kalau orang rapat gitu ditaruh di monitor, gue pakai handphone. Iya, kan mau nggak mau kan. Jadi gini-gini. Terus temen gue juga kayak jangan direkam gitu. Bukan direkam, ini gue lagi lihat nih dia ngomong apa di layar.
Kalau enggak kan bingung, apalagi kalau orang Jepang presentasi itu kan stylenya selalu kayak PowerPoint gitu kan, pointernya banyak gitu ya, pointer terus Oh iya, PowerPoint orang Jepang banget sih. iya gitu kan, stylenya gitu. Gue kayak buset nih apaan ya. Jadi gue suka nerjemahin itu. Kalau sekarang udah agak lumayan, ada software, ada AI yang jadi gue bisa pakai untuk kalau ada orang ngomong langsung keluar ya. Ya itu bisa, cuma itu nggak terlalu bagus. Tapi biasanya gue kalau ada kayak rapat atau apa, gue rekam. Nanti dia akan ngasih outputnya udah bentuknya transkrip gitu. Bahasa Inggrisnya ya 80% lah benar gitu. Jadi itu tuh bahasa tuh wah gila. Berarti lu nggak belajar bahasa Jepang sama sekali? Datang di sini pun. Gue tuh kayak temen gue kayak ketemu berapa orang gitu yang orang Indonesia yang tinggal di sini, terus kayak jauh banget mas, berapa lama mas belajar bahasa Jepang gitu. Ya kayak malu juga tadi nanya berapa lama belajar bahasa Jepang, ya setahun 2 tahun lah. Anjir, gue levelnya tuh kayak bayi baru keluar tuh gue berarti gitu. Beneran gak bisa sama sekali. Satu-satunya yang gue bisa tentang Jepang ya cuma lagu karaoke dan itu pun modalnya nginget lirik lagu, bukan baca. Jadi pertama-tama gue diajak karaoke gitu sama temen gue kalau nyanyi gak ngeliat monitor, nyanyi aja gitu. Gue mesti ngeliat tembok karena kan keganggu. Ini lu lagi nginget terus lu ngeliat apa hiragananya, kanjinya jalan-jalan malah makin gitu. Bingung ya. Kayak wah lupa. Udah gue madep tembok. Jadi temen gue kayak kenapa lu gak ngeliat lirik ya? Ngeganggu secara visual. Dan jadi itu juga jadi strategi gue belajar pelan-pelan. Jadi gue denger lagi lagunya, terus gue coba terjemahin lah satu-satu. Jadi paling enggak kotobannya gue ingat, gue tahu gitu, kata-katanya gue tahu, gramarnya ntar aja lah belakangan. Yang penting gue tahu jisoformnya lah, ya jisoform. Modal hidup gue cuma jisoform doang tuh di sini. Kayak ya yang lain nggak tahu gue tuh apa grammar gimana ngerubah jadi potensi. Gue kayak anjir ini gimana nih. Terus yang bikin suka sedih juga adalah kalau ketemu orang Jepang bisa bahasa Indonesia. Set tiba-tiba mas gitu, gue kok gitu anjir nih. Tuh gue belajar bahasa Indonesia berapa lama gitu. Saya cuma 6 bulan. Tuh gue, kan gue bilang bahasa Indonesia tuh gampang. 6 bulan tuh lu udah bisa punya kepercayaan diri gitu untuk ngomong. Tapi ya gue juga jadi kebayang soal sama apa situasi kayak misalkan orang-orang temen-temen juga yang kerja di sini jadi intern di pabrik atau misalkan juga belajar kayak lu juga di sini misalkan, gue pasti kebayang buset nih survivalnya berat ya. Ini gue ada angkat tangan deh kalau ketemu teman-teman pekerja migran. Apalagi yang pabrik-pabrik sih itu. Berat. Gue pernah interview sekali buat project gue. Gue interview beberapa apa sih bilangnya Ginoji Shusei ya. Ya. Di Shimonoseki. Anak-anak umur 21. Ya segituan. Dari SMK lulus. Jago bahasa Jepangnya. Wah jago mas gini. Enggak mas lah bener lebih jago dari gue. Tapi mereka cerita soal ya survival hidupnya emang berat sebagai pekerja migran. Ya ditai-taiin juga pasti ya. Iya terus kayak resikonya kan nyawa kan. Karena mereka gue wawancara itu ini laut, fishery, nelayan. Jadi kan sebelum iya mas bayangin aja kalau di Jepang orang-orang taunya wah industri Jepang tuh banyak pakai robot gitu. Ya robotnya tuh kita mas. Gitu. Bilang yang bener iya katanya. Bayangin tambang kapal tuh, tambang buat narik net kapal waktu dia itu kita gulung pakai tangan sendiri mas. Buset. Gila nih brutal. Gak ada apa-apanya kerjaan gue. Tapi ya gitulah jadi kayak gitu-gitu maksudnya diskusinya jadi menarik karena jadi tahu kan apa bidang kerja yang lain mereka tuh kayak gimana kesulitannya. Nah kalau pekerjaan lu sendiri nih secara spesifik tadi kan bilang
kurator. Udah kurator aja tanda tanya. Nah, di Jepang bukan tanda tanya ya. Maksudnya pasti teman-teman yang dengerin ini tuh pasti bertanya-tanya tuh, kurator tuh kerjaannya ngapain gitu. Nah, di Jepang sendiri juga seperti apa gitu kerjaan lu? Kalau kurator sebenarnya secara umum ada itu profesi yang ya banyak lah, di banyak bidang ada ya. Gitu. Kayak sekarang kalau lu datang ke festival film tuh ada kurator film. Datang ke festival musik ada kurator musiknya, ada kurator program gitu misalkan. Atau sekarang juga kayak kalau lu ada Spotify gitu kan, orang suka ada diminta kurasi, untuk bikin dikurasi playlistnya dari musisi siapa gitu. Jadi secara kerjaan sebenarnya nggak terlalu spesial lah gitu. Cuma kan di bidang seni rupa itu kerjaan kurator biasanya terkait sama paling nggak 3 hal lah. Pertama misalkan bikin program atau bikin pameran, produksi gitu ya. Ada konservasi juga. Jadi mungkin beberapa teman-teman kurator di Jepang ataupun di Indonesia gitu itu belajar teknik konservasi karya seni lah misalkan gitu. Ada yang belajar, gue tahu ada anak IKJ 1 kuliah di Tokyo itu belajar konservasi patung batu kayak Candi Borobudur gitu-gitu tuh ada yang dari lukisan, ada yang belajar konservasi benda-benda lain atau restorasi bahkan mengembalikan ke kondisi awal ya. Gitu-gitu tuh ada juga kurator yang misalkan kerjaannya itu lebih ke appraisal gitu. Dia biasanya kerjanya di lelang atau di galeri gitu. Menentukan nilai. Ya misalkan ini ada lukisan siapa ya, Basuki Abdullah lah gitu. Oh gini, oh ini asli apa enggak ya, aslinya dari mana. Nah biasanya mereka punya expertise di bidang-bidang di figur-figur tertentu gitu dalam sejarah seni rupa misalnya. Oh ini ternyata bukan Basuki Abdullah karena gayanya sebenarnya enggak gini gitu-gitu. Nah kalau gue sebenarnya kerjaan yang gue sekarang di Yamaguchi itu yang pertama tadi yang produksi. Jadi gue jadi bisa kebayang jadi seperti programmer lah gitu. Kita bikin program entah pameran, entah workshop, entah performance gitu misalkan, atau acara musik kayak gitu-gitu. Di Jepang sendiri tempat gue kerja sekarang di namanya Y-Camp itu mungkin cuma satu dari 3 atau 4 institusi. Karena biasanya di Jepang kebanyakan institusi seninya itu ngambil bentuknya jadi museum. Oh. Gitu. Artinya mereka nggak berdiri sendiri gitu ya. Apa gitu? Iya dan mereka punya koleksi. Kalau museum itu dia mengoleksi karya, jadi nilai capital gain-nya itu dari koleksinya gitu. Koleksi siapa, seniman besar siapa di koleksi, nah itu akan naik nilai museumnya. Itu model umum lah di seluruh dunia. Tapi tempat gue kerja sekarang itu bentuknya art center. Jadi fokusnya memang menawarkan pengalaman gitu. Bukan apa ya bilangnya. Bukan melihat doang gitu ya. Bukan melihat benda gitu. Tapi ada pengalaman, ada makanya bisa bikin musik, bisa bikin ada program film, ada program apa gitu. Jadi pusat seni lah gitu kalau di jadi banyak workshopnya gitu-gitu ya atau enggak juga? Iya bisa juga karena kan sebarannya jadi lebih luas gitu ya. Karena kalau misalkan gini, lu punya koleksi gitu ya, kita punya koleksi di museum, itu kan nggak semuanya ditampilin kan. Misalkan punya 2000 lah koleksinya, dia mesti ada rotasinya gitu. Nah itu si kuratornya biasanya akan bikin pameran, dibikinin narasinya, misalkan benda-benda yang temanya merah gitu, dari koleksi itu dipilihin gitu, atau pinjem dari museum lain juga bisa untuk ngelengkapin narasi yang dia bangun gitu. Nah kalau di tempat gue itu modelnya lebih ke bikin program gitu. Jadi ya kalau gue di bidang, jadi di tempat gue itu ada 4 kuratornya, 2 orang di visual art, salah satunya gue, 1 orang di performing arts, sama 1 orang lagi di film.
Jadi kita oke. ada kayak Jadi luas ya, nggak cuma seni rupa ya berarti ya. enggak cuma seni rupa dan ini enggak juga misalkan kayak lu seni karena lu kurator visual arts, lu harus bikin pameran tok gitu. Enggak. And gue bisa propose misalkan gue mau bikin pameran musik atau acara musik misalnya. Atau gue pengen bikin program film gitu. Nah itu bisa didiskusikan di tim. Jadi secara struktur di kantornya juga lebih fleksibel dibanding museum-museum pada umumnya. Oh iya benar juga ya. Gitu. Jadi enggak sempit gitu bidang kerjanya. Jadi gue juga sebenarnya lumayan bersyukur karena bisa dapat pengalaman kerja yang beda gitu ya. Apalagi datang dari Indonesia kan yang museum nasional kita cuma ada satu gitu. Gimana dong gitu. Terus ya juga pengalaman gue dibesarkan di ruang rupa gitu. Jadi pengalaman gue tuh lebih dekatnya ke model-model seni yang alternatif gitu, bukan yang institusional. Jadi ya seru lah pengalaman. Dan itu juga jadi catatan penting buat gue karena susah nyari teman-teman kurator asing di Jepang. Gak banyak ya. Mungkin gue tahu 2. Berarti lu adalah salah satunya gitu. Iya, gue makanya waktu gue apply itu. Lu tanya balik lagi itu ya. Ini kayak orang tuh kan misalkan apply itu kan ada ininya ya, ada ekspektasi, ada harapannya gitu. Oh, emang pengen kerja di sini gitu. Waktu gue lebih ke respect ke temen gue karena mereka bantuin untuk nerjemahin dokumen-dokumen yang dibutuhkan kan. Jadi gue kan nggak enak ya kayak ya udahlah tinggal 1 step lagi untuk interview gitu, kita diikutin aja gitu. Dan waktu interview itu pun juga nggak ada ekspektasi apa-apa karena gue udah tahu maksudnya inilah triple minority threat lah kalau gue. Pertama orang asing gitu ya. Terus kedua gue bukan kurator by institution gitu. Gue nggak bergelar kurator gitu di sekolah. Sama yang ketiga punya tato. Nah ini kan mending tatonya satu-satu yang gitu ya. 2 gini sih nggak apa-apa, yang ketiga ini yang paling berat kan. Terus tahu museum bahwa tempat kerjanya itu akan ada di kota yang lumayan kecil gitu. Yang orangnya ya berpikirannya ya konservatif lah. Tradisional. Ataupun ya homogenik lah gitu. Nggak sering ketemu orang asing. Ke expose sama orang asing. Kalau di Tokyo gue masih punya ekspektasi gitu, gue masih kayak seru nih di sini karena ya multikultur lah gitu, metropolitan. Oke, ini sama gue ya udah ini sih udah 0%. Jadi gue cuma mengikuti interview itu sebatas ya out of respect gitu. Temen gue udah ini ya udahlah gitu, maksudnya selesaikan lah ya prosedurannya gitu. Ya. Masalah diterima apa enggak ya itu urusan belakangan gitu. Makanya pas dapet email di selamat Anda diterima pakai bahasa Inggris kan, congratulations we have accepted. Bingung gue asli itu gue ini gimana bilangnya ya. Orang gue bilang sama ibu gue juga gitu, mah ini kayaknya mau kerja di Jepang gitu ya, berapa bulan gitu. Kan biasa gitu kan project enggak, ini kontraknya 3 tahun ngapain. Oh kontrak pertama udah 3 tahun. Kontrak pertama 3 tahun. Karena kan public institution kan, institusi publik. Jadi mereka punya peraturan yang kayaknya setelah ada reformasi undang-undang ketenagakerjaan itu kayak dibikin minimal gitu ya. Tadinya bahkan 5 tahun sebelumnya. Lebih panjang. Gue tuh 3 tahun ngapain ya di Jepang 3 tahun. Itu kan kayak maksudnya kalkulasinya juga udah kayak sebentar ini kalau 3 tahun gimana nih, gue ngitungnya udah ini aja return profitnya aja bisa nggak gitu, karena kan ini mesti nyari apa ya, nggak tahu, kebayangnya gitulah mesti belajar bahasa Jepang apa segala macem. Cuma ya ternyata oke aja gitu. Dan mungkin juga karena bentuk institusi tempat gue kerja ini adalah art center, mereka jadi nggak terlalu kaku gitu. Mereka ada sekarang di tempat gue itu ada 3 orang asing lain. 3 sama gue, jadi 2 lagi itu 1 orang India, 1 orang Singapura.
production manager di art center kita. Jadi itu lumayan ngebantu untuk gua adjusting gitu ya, kayak ya terutama masalah utama pastilah kultur gitu ya. Gimana apa segala macam. Jadi ya Kultur, budaya dan lain-lain itu pasti. Iya, dan bilangnya gimana ya, kayak shock buat gue dan buat mereka gitu kayak. Ya dua-duanya shock sih. Sebenarnya iya, masuk akal sih. Kita selalu merasa datang ke tempat orang, wah culture shock lu apa. Sebenarnya yang shock tuh bukan kita doang ya. Yang tuan rumah juga shock. Dia shock karena cara kerja gue kan gini, jauh beda banget sama ruang rupa juga lagi ya tadinya. Ya itu juga alternatif kan. Jadi waktu di interview juga gue bilang ini pengalaman pertama gue di interview. Nggak ada, gue nggak punya pengalaman hidup lain gitu. Karena begitu lulus sempat kerja jadi apa sih, anak magang di perusahaan kecil gitu. Itu juga nggak interview, langsung ke ruang rupa, nggak interview juga nggak. Jadi pas di interview gue harus nyiapin apa ya, apa presentasi apa. Enggak ngomong aja nanti. Ngomong aja. Ya untungnya cuma apa ya bilangnya, karena museumnya lumayan art centernya lumayan fleksibel, jadi termasuk cara kerja apa segala macam. Jadi lumayan cepet lah adaptasinya gitu. Di luar bahasa ya. Di luar bahasa. Ya, bahasa sih. Ya sekarang udah lumayan. Sedikit-sedikit lah. Udah nggak nyasar lah ya. Enggak. Tapi sekarang udah ada Google Map ya. Kalau dulu sih udah nggak ini sih kalau gua ngelihat. Kalau buat diri gua sendiri sebagai orang yang nggak belajar, nggak berani juga gue bilang gua self learning gitu, otodidak tuh enggak. Karena gue nggak punya indikator ke sana kan, tapi buat gue sendiri parameternya adalah ya tadi gue nggak merasa asing kalau orang Jepang ngomong sekarang, walaupun gue nggak ngerti ya, maksudnya nggak ngerti dalam nggak cuma noise doang. Iya dulu 6 bulan pertama itu noise, ya gimana sih, kebayang kan noise Jepang yang suka kita tonton zaman dulu. Buat yang tahu-tahu aja. Ya enggak, maksudnya kan referensi utama bahasa terutama itu kan dari, kalau ya kita lah gitu ya. Karena anime ditranslate kan. Anime ditranslate gitu. Jadi ataupun kalaupun lagu lah. Gitu. Lagu ya. Tapi lagu itu kan lain ya. Lagu itu karena itu udah bentuk apa bilangnya ya, pengayaan bahasa gitu. Udah diperindah. Nggak dipakai secara umum. Iya benar-benar nggak. Jadi gue kayak, wah ini gimana ya nggak masuk. Sempet ya gitu-gitulah belajar nyari-nyari di internet gimana cara survive gitu-gitu. Terus kayak, gimana? Bukan belajar bahasa Jepang ya? Enggak, gue cari survive dulu. kayak gue tuh kayak, ini gimana nih kalau ada gempa bumi atau ada banjir gitu kan. Oh harus kesini. Dan iya, semakin kecil tempat tinggal lu kan juga prioritas apa bilangnya itu, public service untuk orang asingnya. Oh ya, makin sempit gitu. Tapi ya untungnya mereka masih punya kayak multilingual exchange association gitu yang kita juga. Tapi ya kebanyakan juga teman-teman dari Vietnam, dari Filipina gitu, orang Indonesia yang nggak banyak. Cuma ya itu jadi gimana bilangnya, jadi DIY-nya tuh beneran gimana caranya bisa survive aja dulu. Masalah bahasa, masalah apa segala macam. Brutal lah itu zaman-zaman setengah tahun pertama itu. Kayak buset nih. Celingak-celinguk mana gitu. Yang ngomong tuh kayak apa ya bilangnya gitu ya. Mau pakai Google Translate juga kadang-kadang ngaco terjemahannya. Jadi ya diikutin aja gitu. Ya ngaco-ngaco sedikit gak apa-apa lah. Masih bisa pakai kartu Gaikokujin. Oh ya, jadi kita insulting dikit pun mereka kayak sorry gak tahu. Mereka tahu mungkin dia orang asing. Masih gue pakai tuh kartu itu sampai sekarang kadang-kadang. Apalagi kalau lagi rapat gitu ya. Rapat gitu terus tiba-tiba bahasannya jadi kompleks gitu, jadi serius. Kalau diminta kan gimana pendapatnya? Cuma cetok. Musik kasih deh itu.
Gue bilang, Asuka. Ya. Sugi. Jangan, itu mah udah nggak ngaruh sekarang. Tapi ya ya itulah maksudnya kayak kartu Gaikokujin itu sebenarnya juga berguna kalau buat gue pikir di kerjaan gue, karena tugasnya bikin program. Misalkan gue bisa membawa misalkan isu-isu atau pameran-pameran yang mungkin buat kurator Jepang cukup beresiko, misalkan kayak ngomongin kolonialisme, ngomongin masalah gender apa Ya, segala. bahkan ide kesana pun mereka nggak kepikiran juga mungkin ya, atau Nggak takut. umum, mungkin ada, kepikiran sih pastilah, kalau menurut gue kepikiran. Cuma emang mereka kan tinggal di sini. Misalnya ada beberapa kasus kayak 2019 tuh ada kasus sensor di acara Aichi Triennale namanya tuh kayak. Iya itu sensor, dan balik lagi karena ini lembaga publik kan, sensornya datang langsung dari masyarakat. Biasanya mereka komentar, bikin surat protes apa segala macam. Orang Jepang lagi ya, atau nelpon gitu ya, maki-maki lah. Nah kalau udah lagi maki-maki gitu, gue kayak sumasan nih gue gawa karimasen gitu. Tapi jadi gue coba pakai kartu si orang asing ini untuk masuk ke situ, karena mereka juga kan kayak misalkan gue pernah bikin pameran soal sejarah masalah pangan di zaman Jepang di era kolonialisme gitu, ngundang seniman Indonesia. Wah sensitif, nggak cuma kontennya tapi juga misalkan fakta-fakta yang ada di situ, karena ada beberapa data atau kata atau kanji yang mereka udah nggak pakai setelah zaman perang misalnya. Itu kan mungkin jadi resiko ya kalau seniman Jepang, warga negara Jepang gitu, atau kuratornya warga negara Jepang, karena kan mungkin akan balik gitu. Kalau ini karena orang ya gitu, ya udah nggak apa-apa. Dan mereka jadi punya kayak bilangnya apa ya, batas toleransi gitu ya, lebih luas gitu kan. Ya udah, jadi dan gue menggunakan itu supaya bisa ngobrol sama mereka kayak, menurut lu gimana? Ada yang nggak tahu kolonialisme itu apa gitu. Kolonialisme itu bukannya bagus juga ya gitu. Nah kata gue, sebentar dulu, kata gue, bagaimana nih penjelasannya gitu. Tapi ya itu juga kan gue juga nggak bisa bawa pola pikir sendiri gitu langsung bahwa ini salah atau ini benar. Jadi idenya ya gimana menggunakan pameran atau produksi karya seni itu supaya bisa dialog sama warga lokal gitu. Nah kalau ini nih, sebenarnya gue agak penasaran nih sebenarnya. Mungkin pengen membandingkan antara apresiasi seni di Jepang sama di Indonesia, apakah sama ataukah punya kecenderungan yang berbeda gitu. Kalau masalah budget jauh lah ya. Lumayan sekarang Indonesia lumayan lah. Saya ayo presiden yang baru, jangan sampai di stop ini dana kebudayaan gitu. Soalnya gue jalan-jalan ke atas, maksudnya ke utara, ke selatan, timur, barat, kota sekecil apapun itu ya selalu ada museum yang ya setidaknya terawat lah, istilahnya terawat, dan memang nggak kalau di Indonesia kan nggak tahu ya, mungkin karena gue udah lama nggak balik ke Indonesia gitu, museum kan cenderung shady kadang-kadang dulu ya ada penunggunya. Nah apakah itu ada faktor memang apresiasi seni di Jepang lebih tinggi, atau emang budget nggak terbatas aja sebenarnya? Enggak. Sepengetahuan gue nih ya, mungkin kalau ada teman-teman yang mempelajari secara lebih khusus politik kebudayaan Jepang, silakan dikoreksi. Strategi ngebangun museum ini sebetulnya muncul ketika Jepang itu ngalamin bubble ekonomi di tahun akhir 80-an atau 80-an gitu. Jadi idenya adalah gitu. Idenya adalah setiap kota itu harus punya paling enggak satu cultural institution gitu, institusi kebudayaan. Entah itu mau museum, mau art center, mau ada civic hall, jadi kayak tempat teater, panggung gitu segala macam. Itu harus ada satu. Dan patternnya kurang lebih selalu sama gitu.
ngundang satu satu arsitek Jepang yang terkenal. Bikin kayak Ando Tadao gitu. Ando Tadao atau Arata Isozaki atau Shigeru Ban gitu. Ya pokoknya gitulah. Pasangannya begitu tuh. Terus ya dan seperti biasa gitu, mereka pakai pola kerja museum, bikin pameran, beli karya seni, koleksi segala macam. Yang beda sama Indonesia karena pembangunan kebudayaan kita itu mungkin nggak terlalu dipikirkan gitu ya sampai mungkin setelah reformasi lah gitu. Sebelumnya kan kebudayaan itu ya berarti Soeharto dan keluarganya gitu. Ini bisa disensor nggak ini tuh? Enggak. Tapi gitulah. Maksudnya kalau kita kan ngebayangin ya, kalau kita gede di tahun 80-an, 90-an. Itu lu ingat kalau misalnya kebudayaan tuh pasti selalu berkaitan sama Bututut. Iya, tutut atau butin atau Jawa lah. Bututut, butin, Taman Mini Indonesia Indah gitu. Iya. Itu kan ya, cendana aja ya. Iya dan dia nggak nge-generate itu. Makanya ya itu kan program Soeharto. Nanti jadi podcast ini jadi politik. Janganlah. Tapi ya itu salah satu perbedaan yang pertama. Tapi itu pun sebenarnya nggak eksklusif Indonesia. Kawasan Asia Tenggara gitu ya, misalkan atau katakanlah negara-negara kawasan yang terjajah ini punya kecenderungan yang sama kayak gitu. Nggak menyebar gitu ya pembangunan kebudayaannya. Terkecuali Singapura. Karena lebih kecil dari Jakarta. Jadi ya bikin 2-3 museum selesai. Benar juga. Kalau di Jepang enggak, mereka bikin kayak gitu macam-macam. Tapi ini juga menjadi persoalan di kemudian hari, terutama sekarang ketika ekonomi mulai turun, terus populasi menurun, daya pikat turis internasional ataupun domestik juga mulai turun. Museum-museum ini mulai bingung gimana cara mereka sustain. Karena kebanyakan kan hanya bergantung pada tiket apa segala macam gitu. Jadi banyak juga kasus-kasus museum yang tutup karena nggak punya model keberlanjutan yang program lain, yang gitu. bagus gitu ya. Iya kebanyakan. Karena itu kan itu udah by nature lah kalau menurut gua. Akan sepi pengunjung itu udah pasti. Pertama ya populasinya nggak ada. Museum itu ya orang-orang sekitar yang datang gitu ya, dan strateginya selalu sama gitu, agak membosankan sebenarnya karena ya udah ngundang seniman besar, namanya bikin satu pameran gitu. Tapi ngundang seniman besar itu kan budgetnya juga gede gitu, harus bayar, mungkin ada royalti, ada produksi karya apa segala macam. Jadi nggak sustain, nggak bisa bertahan, nggak nutup gitu, karena modelnya didasarkan sama kapital gitu, produksi kapital gitu. Jadi ya banyak sekarang yang lagi kesusahan untuk survive gitu ya, termasuk ya maksudnya gue juga merasakan itu di tempat gue kerja sekarang. Misalkan kita suka mikirin nih gimana caranya supaya 10 tahun ke depan masih bisa sustain gitu. Itu mungkin perbedaan yang lumayan signifikan ya. Dan gue juga merasa audiens Jepang itu udah punya attitude tertentu kalau datang ke museum. Oh iya. Iya, udah kayak dia mungkin karena dari kecil kan diajarin ke museum apa segala macam. Jadi untuk datang ke museum itu mereka udah punya perspektif sendiri bahwa begini harus bersikap, begini kalau ada karya seni ini cara kita mengapresiasi. Kayak gitu-gitunya tuh ada. Jadi yang which is juga menurut gue nggak bermasalah gitu ya. Cuma ketika kemudian gue bikin pameran yang mencoba membongkar attitude itu, pattern itu, wah chaos. Dan misalkan, ini kemana guidesnya nggak ada? Ya nggak ada memang karena ini self discovery core-nya gitu. Nah gitu-gitu harus dibangun lewat komunikasi tuh. Untuk ngobrol dan segala macam. Yang kalau di Indonesia akan jadi lebih gampang. Kebalikannya karena kita nggak punya struktur yang pakem. Struktur yang pakem. Lu datang ke museum ya
di depan kamera ini selfie boleh nggak ya? Ya bebas-bebas aja gitu kan. Selama nggak ada yang jangan foto di sini gitu. Nggak ada. Dan itu kan juga jadi kecenderungan yang muncul sekarang gitu di Indonesia. Benar juga sih ya. Ya nggak ada yang plus dan minusnya juga ya. Jadi emang ya itu lahir dari sistem yang udah ada gitu. Jadi kalau misalkan ya banyak juga teman-teman yang nanya kalau lu lebih milih mana misalkan di Indonesia atau di Jepang. Gue lebih milih di Indonesia dengan duit dari Jepang gitu. Karena lebih cair kan, lebih cair. Ya. Kita bisa bikin ruang yang lebih yang lebih terbuka. Eksploratif, lebih. Kalau di Jepang ya gimana bilangnya? Udah mapan lah gitu. Udah strukturnya udah bener, udah orang udah gini, udah ada alur pendanaan, alur produksinya gini gitu-gitu. Ya yang menurut gue mungkin ini seru juga nih kalau dimain-mainin gitu ya. Oh, pakai kartu itu lagi. Output. jangan sampai jadi permanent residence, makanya kalau udah permanent residence kan berarti udah ngerti nanti. Berarti udah jadi permanent residence gak ngerti budaya Jepang. Kalau ini kan masih Zairyu-kan. Masih saya belum tahu baru 5 tahun di Jepang. Jadinya repet-repet dikit masih ditolerir deh. Repet dikit. Emang ada apa ya? Apa yang paling jauh yang sampai orang Jepang yang datang ke acara atau pameran itu tuh sampai puff gitu. Pernah buat apa gitu? Gak ada sih ya. Ya beberapa cuma ya secara topik gitu ya, ngomongin yang kolonial tadi ya. Gitu ya. Ada kebanyakan gue bikin program kebanyakan fokusnya itu justru ke warga lokal. Gimana bikin engagement sama warga lokal supaya mereka mau nggak cuma datang gitu, tapi menggunakan dalam tanda kutip menggunakan si art center ini sebagai sarana mereka gitu. Itu yang mungkin masih jadi tantangan gue selama ini ya. Kayak ini gimana ya ngerubah pakem ini nih. Itu karena orang pasti ngelihat museum sebagai ya, lembaga yang lumayan tinggi gitu posisinya. Ya, dan orang kan selalu akan gitu, aduh saya nggak ngerti seni gitu, saya bukan seniman gitu. Gimana? Maksudnya semua orang bisa lah berkesenian gitu. Ya maksudnya dan apalagi kita gede juga di IKJ misalkan yang bisa dikatakan sebetulnya lumayan baur gitu ya. Lu anak seni rupa bisa kerja teater, bisa kerja film, bisa kerja musik. Yang mungkin background itu tuh juga mempengaruhi misalkan cara gua berpikir atau memahami seperti apa kira-kira program yang kira-kira seru gitu dan cocok buat orang sekitar gitu. Nah, orang sekitar sendiri demografinya apakah udah pada tua atau masih ada anak mudanya kayak gitu-gitu kalau di Yamaguchi? 40% itu udah oji-chan obacan lah. 40%. 30%-nya mungkin productive age, remaja dan juga remaja maksudnya kampus gitu ya. Udah baito dan segala macam, kampus sampai ke tenaga orang kerja gitu. 40-an 45-an gitu. Sisanya mungkin ada anak-anak atau balita gitu. Cuma kan biasanya orang datang ke Yamaguchi itu untuk tinggal ketika mereka baru punya keluarga. Karena murah kan, ya, biaya hidupnya murah, pendidikannya juga bagus gitu, nggak terlalu bising sama kota misalkan gitu. Ada yang milih kayak gitu kan. Tapi ya begitu anaknya SMP SMA keluar lagi, balik lagi nyari ke kota karena emang ya kalau yang dicari kesempatan gitu, exposure, kecuali dia orang asli sana gitu ya, mungkin baru pas kuliah keluarnya gitu. Tapi ya demografinya kurang lebih begitu sih sebarannya. Orang asingnya juga nggak. Orang asingnya mungkin yang paling banyak itu orang Korea dan Tiongkok gitu ya. Sisanya ya perpaduan Asia Tenggara, Asia Selatan lah. Gitu. Nah, terakhir nih, setelah lu udah tinggal 5 tahun di sini gitu. Kedepannya apakah lu bakal betah terus di sini
atau mencoba kesempatan lain di negara lain atau balik Indonesia gitu? Iya, itu juga pertanyaan yang sedang gue tanyakan ke diri gue sendiri gitu. Karena kontrak gue masih beberapa tahun lagi. Tapi per 3 tahun tadi ya? Ya jadi 3 tahun. Tahun ini yang periode ketiga, jadi masih sampai 2027an. Jadi masih ada waktu untuk gue meraba-raba gitu ya. Gimana ya? Mungkin pengen gitu ya. Dan setelah 5 tahun tinggal di Yamaguchi, di kota kecil gitu, gue kayak merasa Tokyo tuh overwhelming. Iya. Iya, benar gak sih? Gue tuh kayak buset nih. Kayaknya dulu gak begini-begini banget. Orang di Yamaguchi lu bayangin keretanya 1 per 1 jam. Di sini gue 15. Tapi ya dan partner gue, istri gue juga sebenarnya lumayan nyaman gitu. Jadi gue juga lagi melihat-lihat, oh ya apa mungkin coba tinggal lagi tapi nggak kerja di institusi gitu ya. Kayak misalkan buka toko kue atau misalkan entrepreneur. Ya buka galeri. Karena kota kecil loss-nya juga nggak banyak gitu ya. Iya benar juga ya. Ya maksudnya bener. Ya profitnya nggak tinggi, loss-nya tapi juga nggak terlalu banyak. Jadi risknya juga nggak tinggi ya. Sono mama aja gitu dari modal awal lo ke sono. Ya kebayang gitu, karena gue sendiri sebenarnya nggak pengen lagi kerja di institusi publik ataupun enggak gitu ya, karena pengen yang ini aja sih, pengen nyari pengalaman yang lain gitu. Pun kalau misalkan pengen pulang ke Indonesia juga sama gitu, kayak tanggung lah gitu, misalnya coba nyari pengalaman lain gitu, buka galeri kecil gitu, atau buka toko buku misalkan gitu. Benar juga sih. Kayak gitu. Cuma ya ya udah kepalang tanggung juga sebenarnya tinggal di sini. Ekonominya udah turun ya kan. Pulang juga gimana nih? Ya udah diterusin aja sampai ke depan gitu. Tapi sebagai tempat tinggal sih enak ya. Enak dan nyaman gitu. Lu pulang ke Indonesia suka deg-degan gak kalau naik Uber? Gue pulang terakhir hancur. Nah, naik di pesawat ini kan apa namanya? Turbulence. Nggak deg-degan. Dari bandara ke Depok naik Ubernya disalip sama motor, mobilnya disalip sama motor di Lenteng Agung, kejar-kejaran. Terus kata gue, Mas, udah santai aja, nggak usah di Uber. Nggak bisa Mas, ini dia udah. Gue itu anjir. Brutal. Ini apa culture shock dengan negara sendiri ya? Iya, nggak ini kalau kita bilangnya tuh lupa rasa pedes gitu kan. Oh ya. Gitu. Oh ternyata segini pedesnya gitu. Padahal kayaknya dulu biasa aja gitu. Dulu mungkin kadang kita yang ngobrol sikat aja terus masuk gitu ya. Wah gak boleh kalah gitu. Ini gue kayak wah gila deg-degan banget nih kemana-mana. Ketidakberaturannya itu ya kaget ya. Kaget, tapi ya setelah 3 hari ya, balik. Wah kayak itu loh, kayak energi lo, wah inilah dia. Energi kekacauan ini yang gue butuhkan. Itu emang ya, apalagi kalau di Tokyo mungkin masih ini ya. Dinamis masih vibrasinya juga berasa gitu, orang banyak gitu. Kalau di tempat gue tuh emang kadang-kadang kita tuh bercanda waktu Covid gitu kan. Waktu Covid di Jepang itu kan kita masih suka jalan ke museum kayak business trip gitu, Sucho. Terus kita suka gitu, wah gila Shibuya sekarang sepi banget, parah. Shinjuku gak ada orangnya. Iya. Kalau Yamaguchi gimana? Yamaguchi begitu aja sebelum dan sesudah Covid. Gak ada yang berubah. Yang berubah. Ada kasus gak di sana? Banyak. Banyak ya, tetap ya. Banyak. Tapi ya secara misalnya gitu loh. Lu kalau ke Kyoto, ke Osaka itu kan kelihatan langsung. Kelihatan. Gitu. Kontrasnya kelihatan ya, ya benar. Gue kayak gak ada apa-apa di kota ini gitu. Cuma kayak orang cuma lebih banyak pakai masker aja. Maksudnya jadi kayak kebayang lah kalau musim Kafunsho gitu. Tapi bener. Di luar itu sebenarnya nggak kelihatan beda. Jadi kalau
berasa kontrasnya ya begitu. Iya sih. Ya mungkin teman-teman bisa cari deh tuh Silakan. Yamaguchi, prefektur Yamaguchi itu di mana, karena memang dari kalau Kyushu tuh paling besar itu apa ya? Hakata sana ya. Ya Fukuoka, Fukuoka itu. kita Kyushu gitu. Itu aja 2 jaman ya. Tiga. Iya kalau naik mobil ke Hakata itu 3 jam lah. Kalau naik Shinkansen cuma 30 menit. Itu kan Hakata ya apa ya? Kota yang paling mirip dengan Tokyo lah di sana ya. Iya. Gedung gitu kan. Gedung. Kalau ini enggak. Ya itu paling deket itu. Atau Hiroshima lah. Oh iya Hiroshima benar-benar. Di antara Hiroshima sama Kyushu gitu. Jadi ya apa tanggung lah gitu. Jadi di Yamaguchi hiburannya apa kira-kira? Hiburannya itu ada pemandian air panas, terus ada ini namanya Ashiyu. Jadi air panas celupin kaki di air panas gratis di beberapa spot gitu ya. Sudah. Yang di mana lu juga nggak bisa masuk ya? Ya, cuma di Ashiyu doang gue bisa. Karena kaki gue nggak ada tato. Kalau kaki gue bertato mungkin mereka bilang juga, waduh ini jangan begini, janganlah gitu. Apalagi ya? Oh, gue ini Yamaguchi itu tahun ini masuk ke daftar 50 kota yang harus dikunjungi oleh New York Times. Woi. Peringkat ketiga. Karena banyak onsennya Nggak itu. tahu gue karena ini yang nulis nggak salah gitu. Tapi ternyata karena yang nulis itu emang dia ini apa sih adventurer gitu. Jadi dia seneng. Jadi dia udah nulis di artikelnya bahwa kota ini gue rekomendasikan karena emang gak banyak turisnya dan gak banyak spot turis yang dalam artian landmark gitu ya. Itu dia emang orang yang seneng kayak jalan-jalan kecil, terus kayak benar juga. Akiya gitu ya, rumah-rumah Jepang lama gitu ya. Terus kayak apa sih bilangnya? Ya kayak keindahan-keindahan kecil lah gitu. Tiba-tiba ada kafe kecil di pojok gitu yang Oji-chan gitu. Jadi gue suka tuh kalau sekarang ngeliat ada banyak bule gitu ya, gak kekujin lah. Oh gara-gara itu. Gak dateng gitu sampai shotenggainya bingung. Ada shotenggainya tuh. Wah, kok sepi pada tutup toko. Oke, dinikmati aja Mas. Ini pengalaman gak bisa didapatkan di Tokyo. Sotengga itu jadi kayak di Jepang itu teman-teman ada kayak satu jalan isinya tuh toko, restoran gitu. Nah itu tuh aneh sih memang kalau Sotengga sepi tuh. Jadi kalau mau tahu misalkan datang ke Jepang terus lihat ada shopping arcade-nya, ada Sotengganya sepi. Nah berarti kota itu populasinya emang udah menurun karena kan hidupnya kan biasanya dari situ kan, dari aktivitas itu pertukaran. Nah itu yang gitu. Cuma ya alamnya bagus. Ya. Udaranya bersih, asli nggak bohong. Kalau kayak Yamaguchi itu teman-teman gue dari Tokyo ke Yamaguchi cuma pengen apa? Cuma pengen hirup napas dalam-dalam. Karena emang bersih banget. Terus ikannya juga enak karena deket sama perairan air apa sih bilangnya tuh? Gue lupa lah. Pokoknya perairan yang nggak terlalu ya di cekungan ya itu gitulah. Kan. Pokoknya adalah spesifikasi yang belajar oseanologi gitu perikanan tahu lah. Tapi ikannya enak gitu ya. Jadi kalau gue suka sombongin gitulah kalau datang teman-teman dari Tokyo gitu. Cobain dulu sushinya di sini gitu. Oh, boleh. Enak. Fugu gitu. Tapi ya gitulah. Maksudnya ya selama bisa menjaga ekspektasi gitu ya. Enggak berharap terlalu tinggi gitu. Yang kayaknya di sini ada hidden gem gitu. Enggak ya. Enggak lebih kayak datang buat nikmatin. Udah nikmatin aja lah. Iya, jadi emang untuk melambatkan hidup gitulah. Jadi emang jalan kaki terus kayak apa sih ya? Ya kemungkinan orang Fukuoka juga refreshingnya kesana juga ya mungkin. Cuma memang gak banyak orang Jepang sendiri juga. Kayak berapa kali gitu gue ada temen gue dari Tokyo, dari Osaka datang, wah ini baru pertama kali gue ke Yamaguchi. Oh ya, jadi emang bahkan untuk domestik aja dia gak populer sebagai
Mohon maaf nih wali kota Yamaguchi dan juga teman-teman tinggal, tapi ya begitulah. Oke ya, mungkin itu aja teman-teman buat episode kali ini. Barto sendiri ada sosmed atau apa yang mungkin penasaran, lu tuh ngapain gitu di sini? Mungkin lu juga apa ya, bikin acara apa gitu di situ, bisa share. Ada Instagram mungkin @leonbarto Instagramnya, cuma gue juga nggak terlalu aktif. Kalau mau lihat ya programnya bisa ke websitenya YCAM, YCAM, jangan salah dengan YMCA. Itu YCAM, jadi Yamaguchi Center for Arts and Media gitu. Nah itu bisa di search, ada program-program. Oh, ada foto lu di situ ya, kurator? Gak tahu gue, kayak ada apa enggak ya? Kayak nggak ada lah. Ada namanya doang. Fotonya kayak nggak ada. Gue juga perlu gue pertanyakan hal itu aja. Kayak sensitif soalnya sekarang gitu. Begitu aja. Jadi silakan kalau ada teman-teman yang mau mampir ke Yamaguchi, silakan datang ke YCAM, cari aja namanya Barto. Biasanya saya kerjanya rajin kok, dari jam 10 lah gue standby. Oke. Dan jangan lupa juga teman-teman buat follow Instagram juga Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini juga. Dan terima kasih juga teman-teman udah dengerin podcast ini. Jangan lupa juga kunjungi website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga. Dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling baru, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Terima kasih Barto udah mampir jauh ya. Jauh banget. Jauh dari Yamaguchi ke Tokyo. Dan terima kasih juga teman-teman udah dengerin episode ini. Sampai jumpa, selamat malam, sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye.